Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayi Yunawati dari UPT SPF SMP Islam Terampil Nurul Mujahidin Nahdlatul Wathon Pancor Kopong, peserta PPG Guru Tertentu Piloting 2 tahun 2024, LPTK Universitas Negeri Makassar, bidang studi Broadcasting dan Perfilman, dengan nomor pokok mahasiswa 249 055 495 047. Ini adalah KTP saya. Dan ini adalah bukti lapor diri saya sebagai bukti keabsahan bahwa data yang saya kirimkan adalah benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please. Gini. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita doa dulu ya. Kita doa sebelum belajar. Silakan ketua kelas, ini temannya berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana latal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfira lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kondisi kelasnya sekarang? Apakah sudah bersih? Sudah diadakan kebersihan ya? Mejanya juga harus rapi, kelasnya juga, yang piket komisaris juga diperhatikan ya, kebersihannya harus bersih sebelum gurunya masuk kelas. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum sarapan? Sudah. Semua sudah sarapan ya, bagus. Jadi sebelum kita berangkat ke sekolah itu biasakan untuk sarapan dari rumah, biar nanti kalian ketika belajar itu tidak pusing dan juga tidak menimbulkan penyakit seperti mah, seperti itu kan. Jadi kita harus sarapan dari rumah. Nanti kalau kita jajan apapun di sekolah, jadi kita kebal dengan penyakit. Ya, jangan sampai tidak sarapan. Yang tidak biasa sarapan, usahakan besok mulai sarapan. Dari besok sampai seterusnya. Seperti itu. Ya. Oke. Sekarang kita absen ya. Kita absen teman-teman kalian. Intan, Ayuni, Dinda, Helma. Mohon maaf ya, lagi batuk. Hilmi, Laila, Haikal, Kurniawan, Sodikul, Satriawadi, Muftakir, ya, Jinan, Wahyu Sucianti, Zakia. Zakia hadir ya, yang besar suaranya Zakia. Hafiza,
sudah hadir. Rian Asgaf, Salsabila, Zahratus Sita, Zulhijjah. Oh, Zulhijjah sakit? Berapa hari? Sakit apa Zulhijjah? Oh iya, demam. Sudah dijenguk temannya? Usahakan besok harus dijenguk ya, supaya temannya lekas sembuh. Kita doakan sama-sama supaya teman yang sakit itu biar segera disembuhkan. Amin. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita ice breaking dulu. Ya, kita ice breaking supaya kalian lebih konsentrasi lagi belajarnya. Dan ice breaking ini adalah untuk mengetes apakah kalian sudah konsentrasi, apakah kalian sudah fokus atau belum. Nah, sebelum kalian fokus, kita tidak akan memulai pelajaran. Jadi ice breakingnya perhatikan ya. Ice breaking yang kita laksanakan pada pagi hari ini adalah yang pertama, ikuti Bu Guru ya. Setelah ini ikuti Bu Guru. Kalau kalian sudah hafal, sudah mulai sesuai gerakannya, berarti kalian sudah fokus untuk belajar hari ini. Adapun ice breakingnya itu yaitu contohnya adalah ketika saya bilang aku, berarti tangannya nunjuk dada atau nunjuk diri kita sendiri aku. Kalau saya bilang sadar, berarti tunjuk ke kepala. Aku sadar, aku siap. Nah, kalau kata siap itu berarti tangannya di bawah. Aku sadar, aku siap melakukan. Aku siap, aku sadar melakukan. Aku sadar, aku siap, aku siap, aku sadar, aku sadar, aku siap melakukan. Nah, kalau sesuai gerakan tangan dengan ucapannya berarti kalian sudah fokus. Kalau sudah fokus berarti sudah siap menerima pelajaran. Bisa kita mulai ya sedikitnya? Ayo kita sama-sama sedikit. Kita tes konsentrasinya dulu. Apakah kalian sudah fokus atau belum? Kita mulai ya. Kompak, sama-sama. 3, 2, 1. Aku sadar, aku siap melakukan. Aku siap, aku sadar melakukan. Aku sadar, aku siap, aku siap, aku sadar, aku sadar, aku siap melakukan. Aku sadar, aku siap melakukan. Aku siap, aku sadar melakukan. Aku sadar, aku siap, aku siap, aku sadar, aku sadar, aku siap melakukan. Aku sadar, aku siap melakukan. Aku siap, aku sadar melakukan. Aku sadar, aku siap, aku siap, aku sadar, aku sadar, aku siap melakukan. Tinggal sekali lagi, ada yang belum fokus. Ini Haikal belum fokus, Helma belum fokus. Ada juga beberapa temannya. Kita ulang sekali lagi. Kita ulang satu kali lagi. 3, 2, 1. Aku sadar, aku siap melakukan. Aku siap, aku sadar melakukan. Aku sadar, aku siap, aku siap, aku sadar, aku sadar, aku siap melakukan. Aku sadar, aku siap melakukan. Aku siap, aku sadar melakukan. Aku sadar, aku siap, aku siap, aku sadar, aku sadar, aku siap melakukan. Oke, terima kasih. Berarti kalian sudah fokus ya. Sudah tidak ada kesalahan dalam melakukan ice breaking. Oke, kita buka dulu. Keluarkan buku tulisnya anak-anakku. Jadi, sebelum kita ke materi pembahasan untuk pagi hari ini, saya akan menanyakan dulu tentang materi yang kemarin. Kira-kira ada yang masih ingat nggak materi kita yang minggu kemarin? Siapa yang masih ingat tentang apa materi kita kemarin? Silakan Suci. Tentang radio. Ya, radio itu apa? Radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan, berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan yang luas. Betul sekali. Kita kasih apresiasi untuk Suci ya. Jadi itu adalah salah satu materi kita kemarin, itu tentang radio. Sekarang radio itu sejarah
bergerak nirkabel atau radio. Betul sekali. Kasih apresiasi juga untuk Dinda. Itu adalah penemu radio pertama kali. Selain radio ada juga apa materi kita yang kemarin? Silakan Sita. Televisi. Ya, terus Televisi adalah satu media publik yang memiliki tiga fungsi sebagai alat komunikasi. Fungsi tersebut adalah fungsi informasi, fungsi pendidikan, dan fungsi hiburan. betul sekali. Nah, setelah televisi siapa? Apa sejarahnya televisi? Ada yang ingat nggak? Ah, silakan Michael. Sejarah televisi. Televisi dipertemukan pertama kali oleh Legieba, seorang pria kelahiran Spakadia 13 Agustus 1888, buat menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat atau televisi. Betul sekali. Dan yang ketiga untuk Michael itu adalah penemu pertama kali televisi. Selain televisi juga kemarin kita bahas apa? Selain televisi, apa? Lihat, silakan. Tentang film. Oh, tentang film. Film itu apa? Film adalah sebagai sebuah medium komunikasi audiovisual yang hanya memberikan hiburan, tapi juga menawarkan informasi dan bahkan bisa menjadi musik penontonnya. Ya, betul sekali. Selain itu juga apa kemarin? Ada? Ya. Sejarahnya, Bu. Iya, sejarahnya lupa. Silakan cerita apa sejarahnya film. Bermula pada abad ke-19 dengan penemuan kamera dan pengembangan teknologi kineskop oleh Thomas Edison dan William Kennedy Lauridsen. Iya, betul sekali. Itu dia yang penemu pertama kali tentang film. Kita kasih upload juga untuk teman-teman yang sudah. Jadi minggu kemarin itu adalah kita bahasnya tentang pengertian dan sejarah radio, televisi, dan film. Untuk yang materi kemarin itu ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham semua ya untuk materi yang kemarin? Yakin paham? Yakin. Alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi kalau kita sudah paham tentang materi yang kemarin, berarti hari ini kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi broadcasting itu, ada yang tahu broadcasting itu apa? Ini kalau kita lihat ini ada bahasa Inggris ya, broadcasting. Berarti artinya adalah penyiaran. Ya, di sini kita bahas pertama itu adalah tentang radio. Ya, ini dia ya rangkaiannya radio, proses produksinya acara radio. Apa saja di sana? Di sini ada terdiri dari 5. Yang pertama itu ada namanya penentuan tema. Ya, itu yang pertama. Penentuan tema itu wajib dilakukan ketika seorang program siaran itu harus menentukan tema terlebih dahulu. Terserah mau tema pendidikan, mau tema hiburan, mau tema tentang olahraga, itu boleh. Jadi untuk menentukan tema itu, jadi mereka harus rapat dulu tema apa yang akan kita lakukan untuk besoknya, dan acara apa saja yang akan kita tayangkan untuk besok harinya. Jadi mereka menemukan tema dulu ya, menentukan tema. Setelah menentukan tema, baru mencari narasumber. Misalnya temanya itu tentang olahraga. Jadi tentang olahraga berarti yang narasumbernya ini yang sesuai dengan bidangnya. Ya, yang tahu tentang olahraga. Siapa misalnya begitu. Ya, berarti mereka harus mencari narasumber yang tahu tentang olahraga. Ketika nanti ditanya atau diwawancarai, semua informasi akan didapatkan dari narasumber. Setelah narasumber, yang bagian ketiganya itu mengumpulkan data dan informasi. Ini juga penting ya. Kalau tidak ada data, tidak ada informasi, maka tidak ada yang ditayangkan untuk besoknya. Jadi data yang dikumpulkan itu adalah data yang konkret, data yang akurat, data yang tidak diada-adakan, tidak dibuat-buat seperti itu. Harus sesuai dengan narasumber, harus sesuai dengan tema, dan sesuai dengan fakta. Ya, harus sesuai dengan fakta. Tidak boleh seorang penyiar radio itu mengada-ada, misalnya kejadiannya tidak seperti itu tapi dibuat seperti itu. Jadi harus konkret. Produksi acara siaran radio tadi adalah praproduksinya, sekarang produksinya. Produksinya apa saja? Di sini ada 2. Yang pertama itu ada live atau siaran langsung. Selanjutnya yaitu pasca produksi. Praproduksi sudah, produksi sudah, sekarang yang pasca produksi. Jadi pasca produksi ini maksudnya adalah tahap terakhir dalam proses
bagaimana reaksinya terhadap suatu acara siaran. Tahapan produksi program acara televisi. Jadi untuk produksi program televisi juga tidak jauh beda dengan program produksi radio. Sama, mereka juga harus mempersiapkan semua kebutuhan yang akan mereka lakukan ketika melakukan siaran. Ya, dari sini ada pertanyaan mengenai televisi? Tidak ada ya. Kita lanjut. Radio sudah, televisi sudah. Sekarang kita bagian film. Tahapan produksi film. Apa saja tahapan produksi film? Di sini ada namanya development. Dalam kosakata bahasa Inggris, development artinya pengembangan. Secara harfiah, development adalah pengembangan ide-ide, penentuan jenis cerita, genre, format, dan penulisan naskah skenario. Ide cerita dalam sebuah film biasanya bisa datang dari mana saja, seperti novel, webtoon, kisah nyata, dan lain-lain. Kita lanjut bagian distribusi. Distribusi di sini maksudnya adalah merupakan tahapan terakhir dalam produksi sebuah film, yaitu pendistribusian. Film yang telah dibuat akan didistribusikan ke sejumlah bioskop untuk disalurkan kepada penonton. Selain melalui bioskop terdapat media penyaluran film lainnya, antara lain festival, pemutar video DVD, dan pemutaran alternatif lainnya. Nah, kalau sudah jadi filmnya, tinggal ditayangkan. Di mana saja ditayangkan? Banyak. Ada juga yang ada di bioskop, kita tonton-tonton. Ada juga di TV. Ada juga di mana juga? Selain di YouTube juga banyak. Di TikTok juga kan sekarang kan banyaknya media-media yang untuk penyaluran. Ya. Nah, ada pertanyaan? Ya. Ada ya. Sekarang saya tugaskan membuat PowerPoint. Kita bentuk menjadi 3 kelompok. Karena kelompok sudah kita sepakati kemarin, sudah kita bagikan kelompoknya. Silakan cari kelompok masing-masing ya. Kelompoknya karena kelompoknya sudah dibagikan, silakan cari kelompok masing-masing. Silakan perkenalkan dirinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaratul Siti Imrana, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul proses produksi siaran televisi. Yang pertama, unsur dasar program televisi, yaitu ada ide, adalah cikal bakal program televisi, karena proses penyiaran program televisi adalah proses komunikasi antara produser televisi dengan pemirsa. Maka jika tidak ada ide, maka tidak akan terjadi komunikasi. Ide bisa berasal dari seorang produser atau produser membagi ide orang lain. Yang kedua, pemeran atau artis, mencakup semua pemeran yang muncul di layar televisi, mulai dari presenter yang mengucapkan selamat pagi pemirsa, kemudian membacakan jadwal siaran, sampai dengan pemain sinetron, pemain musik, dan lain-lain. Jadi orang yang muncul di layar televisi bisa dimasukkan pada kategori artis. Yang ketiga, peralatan atau equipment berupa kamera
adalah orang yang mewakili sutradara di studio ketika produksi program televisi berlangsung. Dia akan menyampaikan apa yang diinginkan sutradara kepada orang yang berada di sebuah studio, baik pemain maupun kerabat kerja, dan ia juga memberikan aba-aba kapan produksi dimulai dan kapan diakhiri berdasarkan perintah dari sutradara. Yang kesembilan, asisten produser, yaitu orang menangani masalah-masalah administratif, kebutuhan editor, sampai macam penggunaan anggaran. Dia bekerja mengkoordinir dengan pengarah acara atau sutradara. Yang ke-10, pengarah teknik, yaitu orang yang bertanggung jawab atas kualitas program televisi yang dibuat baik gambar maupun suara. Yang 11, pengarah tata cahaya, yaitu memenuhi syarat dasar-dasar pencahayaan sehingga visual orang yang bertanggung jawab atas tata cahaya yang dibutuhkan sesuai program televisi alur pencahayaan yang dihasilkan terlihat artistik, bahkan bila perlu mengembangkan pencahayaan untuk mengungkapkan suasana. Yang ke-12, supervisor tata suara, yaitu orang yang bertugas supervisi beberapa penata suara yang bertugas serta penggunaan peralatannya seperti mikrofon, audio mixer, boom mic, dan lain-lain sehingga menghasilkan kualitas suara yang baik. Kesimpulannya, harus diakui bahwa untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu penggunaan media televisi sangat efektif, sehingga televisi banyak dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan baik komersial maupun non komersial dengan cara menyisipkan di antara televisi yang dikemas menjadi acara hiburan seperti musik, sinetron atau non hiburan program pendidikan dan program berita. Pada dasarnya, proses penyampaian pesan melalui televisi adalah proses komunikasi di mana yang berperan sebagai komunikator adalah produser program acara televisi dan komunikatnya adalah pemirsa televisi. Terima kasih, sekian dari presentasi. Lihat videonya dulu ya, kita tayangkan videonya dulu. Ya. Kelompok 2 ini kan? Saksikan ya proses pembuatan nontonnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuatkan PowerPoint yang berjudul proses produksi siaran televisi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kalimat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang disampaikan oleh kelompok 2 mengenai proses produksi siaran televisi. Dari yang disampaikan temannya, untuk kelompok 1 dan 3 ada pertanyaan? Silakan Helma, apa yang ditanyakan? Untuk kelompok 2 siapkan alat tulisnya, saya tulis pertanyaan temannya ya. Catat ya. Silakan. Seberapa penting audio atau suara dalam pemberitaan televisi? Ya, silakan kelompok 2 seberapa penting apa? Helma? Seberapa penting audio atau suara dalam pemberitaan televisi? Iya, seberapa penting audio atau suara dalam pemberitaan televisi? Silakan dijawab. Peranan audio atau suara dalam pemberitaan televisi sangat penting karena kembali ke fungsi televisi yang merupakan media audio dan visual yang artinya mencakup gambar dan suara. Suara juga sangat membantu dalam menerangkan berita yang disiarkan agar lebih jelas dan tidak rancu. Bagaimana kelompok 3? Sudah puas dengan jawaban kelompok 2? Ada pertanyaan lagi? Sudah ya, silakan. Materi. Jadi apa yang sudah kita pelajari tadi adalah tentang produksi siaran radio, siaran TV, dan produksi film. Proses produksi film. Jadi ketiga materi kita pada kesempatan kali ini itu adalah tentang radio, TV maupun film itu hampir sama proses produksinya. Adapun radio di sana juga ada tahap praproduksinya, tahap produksinya, tahap pasca produksi. Begitu juga dengan televisi. Dari televisi pun begitu. Ada tahap praproduksinya, produksinya, dan pasca produksinya. Begitu juga dengan film, sama, ada praproduksi,
Praproduksi dan pasca produksi. Mengenai praproduksi itu adalah tentang menentukan ide, tema, gagasan dan lain sebagainya. Sedangkan produksi itu adalah pelaksanaannya. Terus yang terakhir itu pasca itu adalah penayangan atau hasil dari yang dikerjakan, ya, itu evaluasinya, itu pasca produksi, hasil akhirnya. Mengenai apa yang disampaikan oleh temannya tadi mengenai tentang radio, tentang televisi, tentang film, kira-kira ada apa yang ditangkap? Silakan. Kira-kira apa yang ditangkap? Silakan Sedek. Apa yang kita bisa penting karena tahap ini merupakan tahap perencanaan dari serangkaian kegiatan produksi yang akan dilakukan. Jika tahap ini dilakukan dengan demikian baik, hasilnya akan sesuai dengan apa yang direncanakan. Iya, betul sekali ya, itu praproduksi. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, program apapun itu, kita harus menentukan apa yang akan kita lakukan untuk persiapan kita untuk penayangannya atau untuk siarannya. Itu praproduksi yang kita sampaikan tadi. Selain praproduksi, ada yang ingat juga, ada yang masuk di ingatannya, ya, yang didapatkan pada pagi hari ini. Selain Sodik, yang lain? Silakan yang lain. Ya, Ella silakan. Produksi. Setelah perencanaan dan persiapan selesai, maka pelaksanaan produksi dimulai. Ya, itu produksi ya. Jadi setelah kita melakukan perencanaan, maka kegiatan produksi itu berlanjut, pelaksanaannya seperti yang dikatakan tadi. Jadi setelah produksi, berarti kita beralih ke produksinya, pelaksanaannya. Selain itu ada lagi yang lain? Silakan, yang lain? Ya, Intan silakan. Fase adalah kegiatan usai peliputan naskah, penulisan naskah, editing atau printing, pengisian sampai materi itu dinyatakan selesai dan siap disiarkan. Itu yang pasca produksi. Iya, betul sekali ya. Berarti apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini ada bayangannya, ada tanggapan dari kalian bahwa apa yang disampaikan kita pelajari pada hari ini sudah diingat. Yang lain untuk materi kita pada siang hari ini ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham semua ya? Sudah paham. Kalau sudah paham apa yang disampaikan pada pagi hari ini, berarti untuk minggu depannya kita akan coba membahas tentang ada materi selanjutnya ya untuk minggu depannya. Jadi kelompok yang hari ini tetap kita gunakan minggu depannya lagi ya, kelompok yang sekarang tetap kita gunakan minggu depannya lagi biar kita tidak bagi kelompok lagi ya. Itu. Baik. Berarti sekarang kita cukupkan sampai di sini ya. Silakan ketua kelas kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini. Kita sama-sama membaca doa ya. Silakan ketua kelas pimpin doa pulang belajar. Mari kita berdoa bersama-sama.